Musim panas 1941 menjadi titik krisis bagi Uni Soviet. Pasukan Jerman melancarkan Operasi Barbarossa, sebuah invasi darat dan udara yang langsung menghancurkan ribuan pesawat tempur Soviet di atas landasan pacu. Angkatan Udara Soviet kehilangan kekuatan utamanya dalam hitungan hari. Di saat yang sama, divisi Panzer Jerman terus bergerak menembus garis pertahanan menuju Moskow. Kondisi darurat ini menuntut Uni Soviet untuk segera memproduksi senjata balasan. Tentara Merah membutuhkan pesawat serang darat berlapis baja yang mampu terbang rendah dan menghentikan laju tank Jerman. Desainer pesawat Sergei Ilyushin maju menjawab kebutuhan ini dengan sebuah konsep desain yang fungsional. Ilyushin merancang pesawat buatannya berpusat pada sebuah cangkang baja tebal. Bongkahan baja ini berfungsi sebagai pelindung utama yang membungkus mesin, tangki bahan bakar, dan ruang kemudi pilot dari tembakan senjata anti pesawat. Desain ini melahirkan Ilyushin Il-2 Sturmovik. Produksinya berjalan dalam skala yang sangat besar. Pemerintah Soviet memindahkan pabrik-pabrik pesawat ke wilayah pegunungan Ural yang tertutup salju agar aman dari pantauan udara Jerman. Para pekerja merakit pesawat ini siang dan malam untuk memenuhi target yang sangat ketat. Pemimpin Soviet, Joseph Stalin, turun tangan mengirimkan telegram kepada para direktur pabrik untuk mempercepat proses produksi. Stalin menegaskan nilai strategis pesawat ini lewat satu pesan instruksi. Ia menyatakan bahwa Il-2 sama pentingnya bagi kelangsungan hidup tentara merah seperti udara dan roti. Il-2 membawa pendekatan fungsional dalam pertempuran udara Soviet. Prioritas desain pesawat ini berpusat pada daya tahan fisik dan daya hancur di ketinggian rendah. Pesawat ini dirancang untuk menembus medan perang, menyerap hantaman artileri darat, dan melanjutkan misinya menjatuhkan amunisi tepat di atas konvoi musuh. Кран готов, команда! Понял, опускай крыло! Konsep utama pesawat Il-2 bertumpu pada cangkang baja terintegrasi. Sergei Ilyushin merancang pelindung baja AB1 dengan ketebalan 4 hingga 12 mm. Bongkahan logam ini langsung membungkus organ vital pesawat. Mesin Mikulin AM-38, sistem pendingin, tangki bahan bakar utama, dan ruang kemudi pilot berada di dalam satu kapsul utuh. Baja pelindung ini sekaligus menahan beban struktural kerangka pesawat. Penambahan lapisan baja ini menambah bobot pesawat secara signifikan dan membuatnya sangat berat saat lepas landas. Pabrik menyiasati tingginya kebutuhan logam dengan material alternatif. Para mekanik merakit bagian sayap dan ekor belakang menggunakan kayu berlapis serta duralumin. Langkah ini menghemat pasokan baja berharga untuk produksi senjata lain. Daya dorong pesawat ini berasal dari mesin Mikulin AM-38 berkonfigurasi V12 dengan sistem pendingin cairan. Mesin ini menghasilkan torsi maksimal di ketinggian di bawah 1.500 meter. Performa optimal di ketinggian rendah ini selaras dengan tugas utamanya, menyapu target darat. Suara deru mesin ini bergemuruh keras dan langsung menggetarkan udara di sekitar pasukan darat musuh. Persenjataan Il-2 dirancang khusus untuk memusnahkan target darat. Pesawat ini membawa sepasang meriam otomatis VIA kaliber 23 mm yang terpasang kokoh pada kedua sayapnya. Senjata ini melepaskan peluru penembus baja berdaya hancur masif. Hantaman proyektil ini dengan tajam mengoyak iring-iringan truk pasokan, melumpuhkan lokomotif kereta api, dan menembus lapisan pelindung kendaraan tempur ringan Jerman seperti SDKFZ-251. Serangan pembuka ini berfungsi mensterilkan rute bagi pergerakan infanteri Soviet di garis depan. Daya gempur pesawat ini mencapai efektivitas maksimalnya pada pertempuran Kursk tahun 1943 lewat penggunaan bom PTAB. Senjata ini berupa bom anti-tank berukuran kecil yang dilengkapi hulu ledak hollow charge. Satu unit Il-2 mampu mengangkut hingga 280 bom PTAB di dalam kompartemen sayapnya. Pilot menjatuhkan ratusan bom ini secara serentak, menciptakan area kehancuran yang luas di atas formasi lapis baja musuh. Hulu ledak PTAB secara spesifik menembus bagian atap tank Panther dan Tiger yang memiliki lapisan pelindung paling tipis. Reaksi ledakannya seketika membakar ruang kabin kru di dalam kendaraan tersebut. Skuadron VVS memaksimalkan kapasitas mematikan amunisi tersebut melalui manuver udara lingkaran kematian. 8 hingga 12 pesawat Il-2 terbang bersama membentuk pola melingkar raksasa tepat di atas area target. Pesawat pertama menukik tajam pada sudut 30 derajat, menembakkan meriamnya, melepaskan muatan bom, lalu segera menanjak kembali ke posisinya dalam rotasi formasi.
Pesawat kedua langsung menyusul melakukan gerakan serupa. Siklus berputar ini terus berlanjut berulang kali. Penerapan taktik ini berhasil mengunci posisi pasukan darat Jerman di bawah tekanan serangan udara yang datang tanpa jeda. Mengendalikan IL-2 di medan tempur Perang Dunia II memeras seluruh kapasitas fisik dan ketahanan mental sang pilot hingga batas maksimal. Begitu kanopi tertutup, ruang kokpit menyekap penerbang dalam rongga sempit berukuran minim. Suhu kabin melonjak drastis akibat rambatan panas berlebih dari mesin Mikulin AM-38 yang beroperasi pada putaran penuh tepat di balik panel depan. Uap aftur beroktan tinggi, aroma oli mendidih dan asap pekat knalpot merembes masuk secara konstan, memenuhi paru-paru sang penerbang dalam setiap tarikan napas. Kaca depan anti peluru setebal 65 mm mendominasi ruang pandang pilot. Lapisan kaca tebal ini menciptakan distorsi visual yang kuat. Pilot harus mencondongkan badan ke depan, menyipitkan mata dengan keras untuk menembus buramnya kaca tersebut demi mengunci siluet kendaraan musuh di permukaan tanah. Cangkang baja pelindung pesawat ini memberikan bobot mati yang sangat masif pada kerangka keseluruhan. Beban ekstrim ini mengubah sistem kemudi mekanik menjadi alat penyiksaan otot yang presisi. Ketiadaan sistem hidrolik memaksa pilot menggunakan tenaga fisik murni untuk menggerakkan bidang kendali sayap dan ekor. Tuas joystick terasa seberat tiang besi yang tertanam di lantai kabin. Pilot menguras keringat deras, menegangkan otot bahu, dada, dan lengan hingga gemetar hanya untuk menjaga pesawat tetap melaju stabil. Siksaan mekanis ini mencapai puncaknya saat pesawat melakukan manuver menukik tajam. Pilot menahan beban gravitasi ganda yang menekan tubuh mereka ke dasar kursi kayu, sambil secara bersamaan menarik tuas dengan kekuatan penuh demi mengangkat moncong monster baja ini dari garis tabrakan dengan tanah. Risiko kematian menyergap secara frontal saat pesawat beroperasi menyapu daratan di ketinggian 20 meter. Lanskap medan perang melesat dengan kecepatan tinggi tepat di bawah perut pesawat. Mata pilot berhadapan langsung dengan kilatan api beruntun dari laras meriam pertahanan udara Flak 38 Jerman yang memburu mereka. Udara di lintasan pesawat dipenuhi kabut asap pekat dan serpihan ledakan artileri darat. Pecahan proyektil logam menghantam lambung pesawat secara brutal. Hantaman peluru ini meledakkan suara gemuruh bernada tinggi yang bergema di dalam ruang kabin baja, memekakkan telinga dan menggetarkan tengkorak sang pilot. Pesawat tempur ini menyerap seluruh kerusakan tersebut dalam garis lurus. Banyak unit IL-2 menyeret tubuhnya kembali ke landasan pangkalan dengan kondisi sayap duralumin yang terkoyak parah dan lambung berlubang seukuran tubuh manusia akibat hantaman kanon 37 mm musuh. Di tengah wujud pesawat yang hancur lebur tersebut, cangkang bak mandi baja di sekeliling kokpit menjalankan tugasnya secara absolut. Baja tebal itu meredam seluruh energi kinetik peluru, menjaga tubuh sang penerbang tetap utuh, dan bernapas. Varian awal IL-2 mengudara dengan desain murni kursi tunggal. Struktur ini menyimpan titik buta yang fatal di sektor belakang. Pilot-pilot pesawat pemburu Messerschmitt Bf 109 Jerman segera mengenali celah ini di medan pertempuran. Mereka memfokuskan seluruh serangan persis dari arah ekor, menghujani lambung pesawat Soviet dengan rentetan kanon 20 mm. Kerugian di pihak VVS meroket tajam. Komando militer Soviet merespons krisis ini melalui modifikasi brutal langsung di lapangan terbang. Para mekanik garis depan mengambil gergaji mesin dan memotong bagian atas lambung kayu tepat di belakang kokpit. Mereka melubangi kerangka pesawat untuk menciptakan ruang sempit baru. Di dalam rongga darurat tersebut, mereka memasang seutas sabuk kanvas kasar yang digantung pada rangka besi, menciptakan sebuah kursi gantung bagi satu awak tambahan. Tata letak baru ini melahirkan pembagian nasib yang sangat timpang di dalam satu pesawat. Sang pilot duduk aman, terkunci rapat di dalam kapsul baja pelindung setebal belasan milimeter. Sang penembak belakang duduk persis di luar perbatasan lempeng baja tersebut. Lapis dinding yang mengelilingi tubuh mereka sepenuhnya terbuat dari bilah kayu plywood dan kain kanvas. Desain ini mengekspos seluruh bagian atas tubuh sang penembak pada bahaya luar. Posisi terbuka ini memaksa mereka menyerap langsung hantaman peluru kaliber besar dari pesawat musuh.
Tulang punggung dan tengkorak penembak senapan mesin ini menjadi target pembuka dari setiap rentetan peluru yang mengejar ekor pesawat. Realita di udara mencetak angka kematian yang sangat mengerikan. Rasio korban jiwa posisi penembak belakang berbanding pilot mencapai angka 7:1. Kursi belakang ini menyedot stok pasukan dengan sangat cepat. Komandan militer Soviet mengambil langkah ekstrim untuk mengisi ruang mematikan tersebut. Mereka menarik ribuan prajurit buangan dari batalion hukuman atau Strafbat. Pasukan infanteri ini digiring ke pangkalan udara, diinstruksikan duduk di atas sabuk kanvas, dan dibekali senapan mesin UBT kaliber 12,7 mm. Tugas mereka di udara sangat absolut. Mereka harus memuntahkan seluruh peluru ke arah pesawat lawan, memberikan nyawa dan tubuh mereka sebagai perisai daging demi memastikan sang pilot utama dan mesin baja ini selamat kembali ke pangkalan. Siksaan fisik di kabin belakang menyergap sejak roda pesawat meninggalkan landasan tanah. Kanopi yang dipotong terbuka membiarkan badai udara masuk secara brutal. Hembusan angin berkecepatan tinggi dengan suhu minus 20 derajat Celcius membekukan aliran darah dan merobek kulit wajah sang penembak. Ruang sempit itu mengurung aroma medan perang yang sangat pekat. Bau anyir darah dari prajurit yang gugur sebelumnya meresap kuat pada serat kayu dan kanvas di sekeliling mereka. Asap mesiu panas dari laras senapan menyengat rongga hidung, bercampur dengan keringat dingin dari kepanikan murni. Di tengah udara beku dan sesak tersebut, mata penembak belakang menatap lurus pada lintasan maut. Mereka menyaksikan rentetan peluru tracer menyala terang, merobek udara dengan kecepatan penuh, dan melesat menghantam ruang persis di depan wajah mereka. Pabrik penerbangan Soviet memproduksi 36.183 unit IL-2 sepanjang masa tugasnya. Angka masif ini menjadikan Sturmovik sebagai pesawat militer tempur paling banyak dirakit dalam sejarah penerbangan. Gelombang baja terbang ini menjadi tulang punggung kekuatan udara Tentara Merah dan memenangkan banyak pertempuran darat krusial di front timur selama Perang Dunia II. Warisan pesawat ini menyimpan dua sisi realita tempur yang berjalan beriringan. IL-2 membuktikan dirinya sebagai mesin pemusnah lapis baja yang sangat efisien di garis depan. Keberhasilan taktis ini menuntut bayaran mahal berupa darah para prajurit penembak belakang. Ribuan nyawa kru melayang demi memastikan cangkang baja ini tetap mengudara dan menyelesaikan misinya. Hari ini, bangkai pesawat yang diangkat dari dasar rawa menjadi monumen logam berkarat, menyimpan cerita utuh tentang mesin perang raksasa dan pengorbanan para kru di dalamnya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong.